Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan aku Bella Septianingrum. Kali ini aku akan berbagi materi mengenai sistem peredaran darah manusia. Nah, nanti untuk PowerPoint lebih lengkapnya akan aku taruh di deskripsi box ya. Jadi di sini ada peta konsep sistem peredaran darah manusia. Sebelum mengenal sistem peredaran darah, kita harus mengenal darah terlebih dahulu ya. Darah terdiri dari plasma darah dan sel darah. Dan sel darah tersendiri dibagi menjadi tiga, yaitu eritrosit atau sel darah merah, leukosit atau sel darah putih, dan trombosit. Alat peredaran darah ada jantung dan pembuluh darah, di mana pembuluh darah dibagi menjadi arteri, vena, dan pembuluh kapiler. Next, yang pertama darah. Darah merupakan suspensi berwarna merah yang terdapat dalam pembuluh darah. Fungsi utamanya adalah mengangkut oksigen yang diperlukan oleh sel-sel di seluruh tubuh. Komponen darah ada plasma darah. Plasma adalah komponen darah berbentuk cairan berwarna kuning yang menjadi medium sel-sel darah. Selanjutnya ada sel darah merah atau eritrosit, berikut gambarnya. Yang kedua, ada sel darah putih atau leukosit. Di dalam darah manusia, jumlah normal leukosit itu rata-rata 5.000 sampai 9.000. Bila lebih, maka disebut leukositosis. Bila kurang dari 5.000 disebut leukopenia. Nah, di sini ada sel darah putih atau leukosit, ada agranulosit dan granulosit. Yang pertama, agranulosit terdiri dari limfosit, ada limfosit T, B, dan limfosit penginfiltrasi tumor. Yang dua ada monosit. Monosit ditemui dalam darah, jaringan penyambung, dan rongga-rongga tubuh. Selanjutnya ada granulosit. Terdiri dari neutrofil, garis depan pertahanan seluler terhadap invasi jasad renik, dan fagosit partikel kecil dengan aktif. Nah, ini ya gambarnya. Selanjutnya ada eosinofil. Yang ketiga ada basofil. Basofil adalah sejenis sel darah putih yang berisi histamin dan serotonin selama respon kekebalan tubuh. Jadi sel darah putih itu pada intinya adalah untuk kekebalan tubuh ya. Selanjutnya ada keping darah atau trombosit. Trombosit dalam sirkulasi adalah kepingan-kepingan dari sitoplasma megakariosit dan dihasilkan dalam sumsum tulang. Proses pembekuan darah ini ada tabelnya ya, ada trombosit pecah lalu mengeluarkan trombokinase dan seterusnya. Ada tabel perbedaan sel darah. Ada eritrosit, ada leukosit dan trombosit. Nah, berikut ini tabelnya. Golongan darah selanjutnya berdasarkan sistem ABO dan berdasarkan sistem Rhesus. Sistem ABO. Nah, ini sebagian orang percaya ya bahwa kepribadian itu ditentukan dengan golongan darahnya. Nah, di sini ada sistem ABO. Golongan darah A, B, AB, dan O. Selanjutnya, ada sistem Rhesus atau faktor RH. Donor darah. Pernahkah kalian melakukan donor darah? Donor darah adalah proses pengambilan darah dari seorang secara sukarela untuk disimpan di bank darah dan kemudian dipakai pada transfusi darah. Namun, ketika ingin donor darah itu pasti ada ketentuan-ketentuan tertentu ya. Jadi tidak sembarangan. Misal, apakah kondisi kamu itu memungkinkan untuk melakukan donor darah? Selanjutnya, ada gangguan pada darah atau penyakit. Yang pertama adalah anemia. Nah, ini sering ya kita rasakan sebagian besar pusing-pusing di kepala seperti itu. Terus leukemia, leukemia itu adalah pertumbuhan sel-sel darah putih yang tidak normal. Selanjutnya, gangguan pada darah ada talasemia dan hemofilia. Hemofilia ini adalah penyakit keturunan ya. Jadi dia darahnya sukar membeku. Nah, ini sistem peredaran darah. Kita masuk ke materinya sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah adalah
Suatu sistem yang berguna untuk menyalurkan berbagai zat penting seperti nutrisi dan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Jadi, sari-sari makanan dan nutrisi-nutrisi penting itu diedarkan melalui darah. Jenis-jenis peredaran darah ada peredaran darah terbuka dan peredaran darah tertutup. Kalau peredaran darah terbuka adalah peredaran darah ke seluruh tubuh yang tidak selalu melewati pembuluh darah. Namun kalau tertutup adalah pembuluh selalu melewati pembuluh darah. Nah, ini ada beberapa contoh hewan dengan alur peredaran darah terbuka dan tertutup. Selanjutnya, ada tabel perbedaannya antara sistem terbuka dan tertutup. Peredaran darah terbuka itu sistem peredaran darahnya masih sederhana, jadi sifatnya masih sederhana, belum kompleks. Peredaran darah tertutup itu sudah kompleks. Seperti manusia, itu termasuk sistem peredaran darah tertutup ya. Next, fungsi peredaran darah. Nah, kenapa sih darah kita beredar? Kenapa ada sistem peredaran darah? Yang pertama, mensuplai oksigen atau O2 dan sari-sari makanan yang diabsorpsi atau diserap dari sistem pencernaan ke seluruh jaringan tubuh. Membawa gas sisa berupa karbon dioksida atau CO2 ke paru-paru, mengembalikan sistem metabolisme ke ginjal untuk disekresikan. Mendistribusikan hormon-hormon juga. Selanjutnya ada macam-macam peredaran darah. Ada peredaran darah besar. Kalau peredaran darah besar itu peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Ini gambarnya bisa diperhatikan. Terus yang kedua ada peredaran darah kecil. Kalau peredaran darah kecil itu adalah peredaran darah dari jantung menuju ke pulmo atau paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Selanjutnya ada alat peredaran darah. Apa aja sih alat peredaran darah? Ada jantung, pembuluh darah, dan juga pembuluh limfe. Yang pertama adalah jantung. Nah, ini jantung kalian berdetak. Kenapa berdetak? Karena sedang memompa darah. Jadi ini merupakan organ yang paling penting. Selanjutnya ada struktur jantung. Ada struktur internal dan eksternal. Internalnya ada ruang jantung dan katup jantung. Eksternalnya ada arteri koroner, pelapis, dan dinding jantung. Struktur internal ruang jantung nih, ada 4 ruang jantung, ada serambi kanan, serambi kiri, birik kanan, dan juga birik kiri. Selanjutnya ada katup jantung. Katup jantung itu ada trikuspid, berada di antara atrium kanan dan ventrikel kanan, ada pulmonal, dan juga ada katup bikuspid, serta katup aorta. Struktur eksternal, ada arteri koroner. Arteri koroner keluar dari aorta, pembuluh darah utama dari jantung yang baru saja meninggalkan ruang pompa jantung. Nah, ini biasanya ada mungkin pernah dengar ya, jantung koroner. Nah, ini kelainannya di sini. Selanjutnya, ada pelapis atau perikardium. Dan juga ada dinding jantung, ada epikardium, miokardium, dan endokardium. Cara kerja jantung. Terdapat peta konsep seperti ini ya. Selanjutnya ada gangguan jantung. Nah, ini ada beberapa penyakit yang menyerang jantung. Yang pertama serangan jantung. Nah, ini kondisi yang paling sering ditemui, bahkan dapat menyebabkan kematian. Kondisi ini biasanya terjadi mendadak yang menyebabkan jantung sama sekali tidak berfungsi. Penyebabnya adalah terlambatnya suplai darah ke otot-otot jantung karena pembuluh darah ke otot jantung tersumbat atau mengeras. Ini biasanya tertutup ya. Ada jantung koroner juga. Jantung koroner adalah penyempitan atau tersumbatnya pembuluh darah arteri jantung yang disebut pembuluh darah koroner yang menyebabkan pasokan darah berkurang. Yang ketiga ada aritmia dan endokardioitis. Pokoknya yang berakhiran tis itu biasanya berupa peradangan. Selanjutnya ada pembuluh darah. Pembuluh darah adalah salah satu bagian dari sistem sirkulasi pada tubuh untuk membawa darah dari jantung yang terikat dengan oksigen ke organ tubuh, serta mengembalikan kembali darah yang telah dipakai dan terikat dengan karbon dioksida ke jantung untuk diambil lagi ke organ paru-paru. Nah, ini ya ada gambar peredaran darah manusia.
Selanjutnya, ada arteri. Arteri adalah pembuluh darah yang meninggalkan jantung. Fungsi dari arteri adalah mendistribusikan darah yang kaya akan oksigen ke kapiler sehingga dapat memperdarahi organ-organ tubuh. Arteri tersusun dari 3 lapisan, ada arteri pulmonalis, hepatika, dan juga ada vena balik. Vena atau balik ya, ada vena pulmonalis, vena cava. Tabel perbedaan antara arteri dan vena. Jadi arteri dan vena adalah suatu hal yang berbeda. Bisa dibedakan dari dinding pembuluhnya, lumen atau saluran, katup, aliran darah, tekanan darah, dan denyutannya. Selanjutnya adalah kapiler. Pembuluh darah kapiler merupakan kelanjutan dari pembuluh arteri yang bertugas untuk mendistribusikan dan memberi makanan berupa darah yang kaya oksigen ke organ-organ tubuh tempat kapiler tersebut berada. Ada gangguan pembuluh darah, stroke, varises, hipertensi. Nah, hipertensi itu kebalikannya hipotensi ya. Kalau hipertensi itu tekanan darah tinggi, kalau hipo itu tekanan darah rendah. Cara memeliharanya bagaimana ya? Cara memelihara kesehatan peredaran darah? Yang pertama harus olahraga dan istirahat yang teratur. Hindari makanan yang berlemak tinggi karena kalau berlemak tinggi nanti akan timbul kolesterol. Nah, kolesterol yang berlebihan dapat menumpuk di jantung sehingga menyebabkan kelainan jantung. Hindari minuman beralkohol, menjaga berat badan ideal. Selanjutnya ada peredaran limfa. Selain darah, ada pula suatu cairan yang mengalir di seluruh jaringan tubuh, namun tidak selalu mengalir dalam pembuluh. Nah, cairan ini disebut juga dengan cairan limfa. Nah, itu tadi materi yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat ya.